Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to FW Podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FW Podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat nganu sekalian. Apa kabar semuanya? Saya sudah boleh berbicara? Iya, gak apa-apa. Halo, apa kabar? Tadi nama kamu siapa? Rahasia. Hampir dia kena. Gak apa-apa kan, abis dari sini masih bisa diedit. Tapi gak apa-apa, panggil Min aja. Oh, Min, Panggil oke. sayang juga gak apa-apa. Ya udah panggil sayang ya. Boleh. Oke. Ini enaknya gue manggil apa ya? Sayang, tadi kan udah request. Oke. Oke. Namanya siapa sih kalau boleh tahu? Halo, aku Sarah. Sarah. Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk bekerja aja sebagai tulang punggung keluarga gitu kan. Udah berkeluarga ternyata? Belum. Adik-adik saya itu yang masih jadi beban keluarga. Enggak deh, canda. Anak berapa bang? Gue anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama. Tulang punggung biasanya. Berat banget. Berat banget. Gue deg-degan tau gak diajakin kayak gini gitu. Kayak aduh, takut kayak citra gue tuh hancur. Padahal gue masih perawan. Emang iya? Lubang kepala gue. Oh, lubang hidung. Lubang hidung. Tapi kayaknya udah enggak sih, kan sering soek. Oh iya benar. Benar saya. Gimana? Tapi ini ada berita bagus nih. Apa, Say? Buat para pendengar semuanya, kalau bahasanya PPKM sekarang udah turun level. Dari Oh, iya. yang level 4 ke level 3. Betul. Gimana house life lu? Baik gitu kan, PPKM ya puji Tuhan semuanya lancar gitu kan, karena saya juga kerjanya WFH jadi nggak Work terlalu from hotel maksudnya? Work from wherever you are now, sesuai request aja. Ya masih bisa ditangani lah gitu. Masih Min. baik ya. Apa, iya kayak gimana gitu ya. Ih, deg-degan. Aduh. Nggak, cerita sedikit ya. Apa, Say? Waktu itu gua tahu lo lagi lewat FYP TikTok dan Oke. tapi sebenarnya waktu itu juga pernah ada yang request gua, ini undang dia dong. Oh ya gitu. Iya. Mungkin karena konten lo ngebahas tentang FWB mungkin ya. FWB. Iya kayak mungkin ada kesan gimana sih tentang FWB ini? Sebenarnya gue itu bikin konten banyak banget nih Min, ya kan. Tapi kenapa konten-konten yang ngebahas tentang FWB ini sangat menjual gitu. Gue bikin konten itu tuh cuma ada 3 atau 4 video. Tapi ketika gue bikin itu 2 juta lah yang nonton, 3 juta yang lo nonton. Aduh, akhirnya pada sampai orang-orang netizen itu memanggil aku sebagai Queen of FWB. Cuma kan kayak aduh kak, aku tuh sering ditinggalin, kenapa aku bisa dipanggil Queen of FWB gitu. Jadi kayak miskomunikasi deh. Ini maksud konsepsi dari Queen of FWB tapi sering ditinggal itu maksudnya lagi FWB terus di ghosting atau lu punya pasangan? Gue punya pasangan Tapi gitu. lu sering ditinggalin. Gue punya pasangan sering ditinggalin gitu. Kenapa emang? Itu juga pertanyaan yang suka saya tanyakan kepada Tuhan gitu. Kenapa saya sering ditinggalin, salah saya di mana? Tapi udah dapet jawaban belum? Belum, sampai sekarang belum. Ini sekarang saya lagi proses mencari. Oh, lagi single. Lagi ya bisa gitu. Single atau? Aku tuh singlenya cuma dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Jam 7 malam sampai jam 5 sore aku punya itu anak magang. Magang gimana? Lo lagi FWB-an juga atau? Enggak, iya. Gimana sih? Enggak atau iya nih? Anaknya tuh nggak mau terlihat seperti rusak banget, tapi kayak terlalu rusak gitu. Jadi lama-lama bocor alus ya. Tapi ya kalau sekarang sih single, tapi ada aja kalau dibutuhin. Idih, cantik banget gak nih congor gue? Dibutuhin dalam hal apa dulu nih? Kan banyak. Oh, dibutuhin tuh bisa banyak loh. Misalnya kayak, aduh gue lagi pengen berdiskusi tentang film ini. Lo posisi di mana? Kabarin dong gitu. Either gue yang ke tempatnya atau dia yang ke tempat gue. Kita ngobrol-ngobrol tentang banyak hal. Netflix and chill It's maksudnya. not even Netflix. Kayak
bule banget gue. Kayak sesimpel ngebahas tentang film dokumenter atau Berat kayak banget anjing. awalnya itu kan. Tapi ujung-ujungnya kan Yang penting kan ente datang dulu ke sini gitu kan. Untuk SOW selanjutnya kan kita bisa ngomongin gitu loh. Tapi biasanya kalau buat ngajak-ngajakin kayak gitu modus-modusnya gimana sih biasanya? Aduh anjing. Jadi gini boy. Kadang-kadang tuh kita tuh udah sama-sama tahu ya boy ya. Cuma gue tuh bukan tipe orang yang ngode gitu. Jadi To the point. anaknya straight to the point. Gue akan ngode sama orang yang gue suka. Misalnya gue ngegebet lo nih, ya kan? Boleh ya. Yang Gue ngegebet lo nih, misalnya gue gak akan straight to the point. Gue akan menciptakan suatu vibe sampai dia yang pengen sendiri. Jadi gue nggak minta, tapi dia yang trying too hard. Not trying too hard. Cuma gue suka the idea of punya cerita gitu. Jadi gue akan membuat suatu cerita, ada storyline-nya, ada plot twist-nya. Aduh ribet banget ya, padahal cuma pengen ngemprut gitu loh. Udah ngewe anjing. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ya kayak teman-teman biasa, terus kayak udah sama-sama tahu, ya Nggak, udah. ini tahu dalam hal apa dulu nih? Tahu dalam pertukaran DNA gitu kan. Jadi Gerah-gerahan bareng. Maksudnya olahraga anjing. olahraga. Iya kayak pertukaran DNA gitu. Kan itu bisa apa aja loh. Kita saling olahraga juga saling kena keringat kan juga kita DNA-nya saling bertukar ya kan. Bener. Itu aku tidak akan mengulur waktu gitu. Jadi aku akan halo, lagi apa? Sibuk gak? Weekend kayaknya ini nih. Ya bisa ngeng gitu langsung gitu. Tapi biasanya ada cowok-cowok yang sengaja gitu kan sosonanya. Boleh nggak gue pinjem akun Netflix lo? Terus ceweknya nanya kan, emang kenapa nggak beli aja? Atau nggak langganan? Enggak kok, gue cuma mau nonton Sex Life doang. Oh gitu, terus kata ceweknya. Ya udah, terus ceweknya nawarin kan, mau nonton di handphone atau di televisi? Cowoknya jawab, di TV rumah kamu boleh. Lu harusnya bilang dari awal dong. Pakai perkara panjang. Gue udah tahu lu mau kemana. Tapi balik lagi ya, tadi gue sempet mention bahwa saya nonton Sex Life gitu kan. Cuman sebelum jauh ke nonton ngebahas tentang film, apa pesan yang bisa lo ambil dari sana? Gue mau nanya dulu nih. Apa sih? What is sex menurut lo? Abis ya, mantap ya bridgingnya ya. What is sex? Sesuai dengan urutan KBBI, seks adalah furnitur kita. Kebutuhan. Furnitur. Enggak, ini perabot kita. Bedanya seks dan, jadi yang setahu gue nih, seks itu furnitur kita. Kalau gender adalah jenisnya. Bingung ya. Tapi kalau dalam KBBI adalah seks itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh gender laki-laki dan perempuan kan. Laki-laki dan laki-laki juga boleh dong. Perempuan dan perempuan juga boleh. Atau laki-laki dan perempuan-perempuan. Iya. Takut nih gue. Iya, maksudnya itu. Iya. Jadi menurut lo gimana nih? Kalau menurut gue nih ya, kalau menurut gue seks itu adalah sebuah aktivitas pertukaran cairan DNA. That's it gitu. Cuma dan cairan kesenangan. Kenapa begitu berubah kan nada gue? Cuma makin kesini tuh kita semakin semakin apa sih itu namanya, overrated gitu sih seks ini. Padahal seks itu kan bisa gimana sih cara ngomongnya, gue jadi bingung nih. Santai aja, minum dulu. Kelihatan banget si Sarah ini kayak gugup gimana gitu kan. Iya, gue takut kayak aduh kenapa sih citra gue tuh ntar hancur gimana berak. Jadi ya pokoknya seks itu buat gue ngewek lah, ya kan? Sebuah aktivitas yang emang lu butuhkan. Iya, yang kita butuhkan sebagai manusia untuk reproduksi ataupun untuk melepas hormon endorfin. Benar. Gitu kan? Sayang sekali untuk beberapa orang makin kesini seks itu dianggap sebagai sebuah aktivitas semata. Gitu. Terus kalau menurut gue seks itu alangkah indahnya kalau
pakai bumbu-bumbu yang lain, Min. Contoh. Contohnya ketika kita melakukan aktivitas tersebut, kita juga melakukan yang namanya eye contact gitu, atau kita memberikan affection, atau kita mendapatkan karisma dari antara dua belah pihak, kita mendapatkan apa ya namanya, connection. Itu tuh mahal tau zaman sekarang, karena menurut gue sampai sekarang nih, karena semua orang tuh sangat excited dengan kegiatan tersebut, jadi tuh bam kayak asal-asalan gitu, gue nggak mau. Iya. Ya kan? Kamu kayak gitu ya? Enggak dong, mau coba? Yes. Get in the line, bro. Asik ya, langsung aja to the point anjing. Gitu. Jadi sangat disayangkan untuk sekarang gitu, orang-orang mikirnya seks adalah sebuah kegiatan. Padahal menurut gue seks lebih dari itu. Bener, sekarang juga banyak banget orang yang memikirkan kayak menggampangkan hal tersebut gitu. Betul, Say. Aku setuju Dari banget. segi konsensualnya pun lu nggak dapet gitu. Bener. Lu cuma pengen ngeweknya doang. Bener. Lu cuma pengen keluarin ya Itu. air money lu aja, air uang lu. Akhir plok. Ya kalau misalkan seperti itu mendingan lu sewa aja, karena menurut Iya. gua ada jasanya kan. Betul. Sama halnya dengan kayak orang mencari FWB. Ya untuk sebagian orang emang bener sih bisa untuk memenuhi kebutuhan. Cuman banyak orang yang salah kaprah gitu loh. Salah nggak Contoh. ngerti konsennya gitu. Contoh. Sekarang banyak banget. Ya, gue admin, gue overheard FWB, banyak banget yang masih minta ke DM gue, bang cariin FWB dong. Lah Loh. ngentot. Emang gue temen lu? Rambutan kali tuh orangnya gimana? Sekarang banyak banget kayak menggampangkan gitu, kayak lu mau ngajak beli cilor gitu. Iya. Iya, mas gue kayak why gitu loh. Gue selalu bilang gitu, kalau misalkan lu pun gak tahu cara carinya seperti apa, ya nggak usah. Bener. Karena sekarang itu banyak banget orang maksa gitu loh. Wah, bener banget, bro. Setuju mentok gue. Lo ada pengalaman? Gue sejauh ini pengalaman untuk FWB tuh nggak ada yang bener-bener orang tuh nyari yang sesuai dengan cerita lu sih, bro. Sampai sekarang ini apa namanya, ya lumayan lah, portofolio gue bagus. Cuma kalau misalnya ngomongin tentang tadi apa namanya, bang cariin FWB dong, kayak ibarat mereka nyari ojek gitu ya, itu gue sering banget nerima DM di Instagram gue atau di TikTok kayak, kak gimana sih caranya kita ketemu sama FWB? Nyet, kalau menurut gue ya, FWB itu nggak dicari, tapi lu tuh berdua saling menemukan karena kebutuhannya tuh sama. Bener. Dan konsensualnya sama. Gua sama lo cuma sebatas peperangan di atas kasur. Lebih dari itu nggak ada. Makanya kita, ini prinsip yang gue pegang nih, bro. Kalau misalnya kita udah selesai perang, nggak ada yang namanya komunikasi di luar medan perang. Gitu. Jadi kalau misalnya lo pulang, gak usah pakai ngelus jidat, Cium kening, izin aku pulang duluan. Pulang lu udah tahu cara pulang ke rumah lu gimana apa segala macam. Mohon maaf nih, bukannya kita apa namanya being rude atau apa segala macam. Tapi ini situasinya kalau misalnya lu salah pergunakan akan berbahaya untuk kedua belah pihak. Kalau misalnya yang satu ceweknya nggak siap akan baper. Kalau cowoknya yang nggak siap juga akan probably dia akan baper juga. Itu kan kita nggak mau, itu akan kayak lu jadi tidak bisa membedakan mana yang penting atau yang tidak penting, mana yang pakai perasaan atau tidak. Gitu. Bener. Jadi intinya adalah balik lagi ke maksa itu loh. Ketika lu nggak tahu caranya, ketika lu nggak tahu apa yang lu mau tujuan ke sana, ya udah nggak usah. Ibarat kayak lu mau beli handphone harganya 10 juta, tapi lu cuma punya budget 5 juta, ya kagak usah maksa beli yang 10 juta. Iya benar. Gitu. Bener. Ibarat gini ya, ibarat lu mendapatkan friends with benefit itu ibarat kayak lu menang iko-ikoyan. Oke. In the right time tuh kayak anjing kok bisa FWB-nya kita gitu. Karena bukan dicari tapi dibentuk. Bener, say. Iya benar. Jadi kayak kalau misalkan lu emang nggak bisa dan lu belum tahu, ya udah lu jangan maksa untuk kesana daripada nanti lu toxic. Bener. Lu Setuju. maksa orang lain, lu maksa diri lu untuk nge-push untuk mencapai ke sana. Kalau lu belum tahu, ya jangan. Betul. Karena Jadi nggak bertanggung jawab gitu loh. ada beberapa orang yang cuma penasaran doang. Iya. Kayak ini tuh FWB tuh bukan untuk semua orang, ya nggak sih? Iya, gue selalu bilang kayak gitu, cuman mereka nggak paham dan nggak ngerti. Betul. Dan waktu itu sempat pernah ya mungkin ya gimana ya, di Twitter tuh sempat kayak ada viral FWB adalah untuk gimana ya, cara cowok miskin gitu untuk mendapatkan how to sex gitu, kalau nggak salah kayak gitu ya. Menurut lu setuju nggak kayak gitu? Enggak dong. Karena enggak, itu ketika ada kata-kata miskin, berarti in a way kalau lu kaya, lu mampu bayar. Sedangkan friends with benefit
Itu nggak ada, nggak ada. Bang, coba kesini bang, gua ada nih gope. Lu mau nggak ngemprut? Itu mah beda platformnya, ini bukan kayak lu beli nasi goreng. Saya kenapa cowok miskin dikata-katain sih gitu kan? Ya mungkin untuk yang money oriented. Ya itu gue nggak bisa menyalahkan orang lain Iya untuk sih. berpikir kayak gitu juga, karena kita hidup di banyak banget orang ya, jadi pikirannya tuh berbeda-beda. Dengan sifat yang heterogen dan punya opini masing-masing, ya itu fine-fine aja. Cuman Iya. banyak orang yang menyalahartikan aja. Dan malah juga ada orang, segelintir orang yang mencari kesempatan aja dan memanfaatkan gitu loh. Gimana tuh maksudnya bro? Ya gue posting terus tiba-tiba ada yang komen cewek diajakin terus di DM FWB nih nyet. Ya kontol. Emang ada bro? Oh, banyak. Ganteng serius. Serius. Banyak banget banyak banget gue hampir tiap hari tuh banyak banget cewek-cewek yang ngaku kalau gue di DM nih bang diajakin FWB sama followers. Lah terus salah gue. Karena gue nggak bisa gimana ya? Mungkin ini kali ya, itu beda tema lagi nih Min. Kalau misalnya hooking up mungkin itu benar. Yuk kita ngapain yuk gitu. Cuma kalau gue friends with benefit itu ada terms yang namanya rutinitas gitu. Jadi nggak cuma sekali, tapi ada kayak repeat order kayak gitu-gitu. Cuma kalau misalnya lu tiba-tiba di DM, yuk FWB-an sama aku yuk. Get in the fucking line bro gitu. Kayak lu kasih effort apa kayak gitu. Ini kan bukan cuma kayak bro datang ke rumah gue yuk masak rendang. Bukan gitu. Ini tuh kayak, ini tuh furnitur kit. Ini badan diciptakan untuk dihormati. Bukan kayak lu tuh ayo ngentot sama gue, sekarang lu gue jemput. Anjing, emosi gue, goblok. Sorry bercanda, itu cuma acting. Tapi memang benar. Jadi emang ya seenggaknya lu menjalin sebuah kisah pertemanan dulu deh nyet, gitu. Iya, namanya juga friends. Ya masalah nanti ke belakangnya lu cocok atau enggak. Lu misalkan baper ya tolong dari belakang. Kalau misalkan lu baper tinggal lu bilang aja lu mau dilanjutin, dijeda dulu atau mau diudahin. Tapi menurut lo baper salah apa enggak? Enggak. Gila keren. Setuju gue. Setuju. Baper is a feeling bro. Bener, setuju banget gue. Bener. Ya ketika lu menjalin sebuah hubungan friends with benefit yang berkepanjangan dan Ya. rutinitas, Ya. ya walaupun emang state di awal kayak misalkan lu bangun tidur ya udah lu mau balik aja kayak tadi. Cuman karena keseringan, pasti rasa-rasa itu Ada. akan muncul. Akan muncul gitu. Dan itu nggak salah menurut gue. Yang Benar. salah adalah ketika lu baper sama orang yang nggak baper sama lu, dan lu menuntut orang itu untuk baper juga Nah sama lu. itu yang salah. Dan menurut gue itu juga harus orang-orang yang ada di terms friends with benefit harus mengerti bahwa resiko untuk baper itu sangat besar. Jadi kamu harus hati-hati sekali, jangan sembarangan ngentot. Karena kalau kamu sembarangan ngentot dan kamu ngentot dengan orang yang salah, hati kamu yang akan hancur. Bahaya. Ini balik lagi kan bukan untuk semua orang. It's not Kalau for emang lu everybody. ngambil baperan, gak siap, jangan FWB-an ngentot. Jangan, itu berbahaya banget. Karena waktu itu belum lama ini gue sempat bacain cerita yang masuk ke gue. Terus dia kayak cerita bahwasannya gue FWB sama dia karena gue suka sama dia. Itu dari awal aja lu udah salah. Aduh. Itu juga gue iniin sih. Gue punya prinsip kalau gue suka sama nih orang, gue gak akan ngewe sebelum kita jadian. Sampai pada tahun 2020 kemarin, di bulan November tanggal sekian, abis lah itu prinsip gue pecah. Baper sampai sekarang nggak hilang. Pantesan. Apanya? Hah? Pantesan nggak belum move on. Iya, makanya hati-hati banget say. Kalau menurut gue jangan deh main api sama suatu hal yang nggak bisa lu kontrol. Karena menurut gue feelings itu nggak bisa lu kontrol. Yang bisa lu lakukan adalah lo menyembunyikan diam-diam di balik bantal. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan keluar ya bisa dikontrol sih. Masak. Yang penting skill. Tapi kan dia tadi kita sempat mention udah FWB, ngewe dan ngentot gitu kan. Tapi gue mau nanya nih menurut lu, Apa sih? kapan sih seseorang tuh pantas untuk melakukan hal tersebut gitu loh? Ketika dia sudah siap secara mental, secara pengetahuan, terus dia juga dia ketemu sama orang yang menghormati dia sebagai human being. Cukup umur. Cukup umur juga gitu loh. Maksudnya jangan lo kasih pertama kali lo itu sama orang yang cuma lo suka.
Menurut gue itu nggak cukup. Lu tuh harus memberikan hal pertama kali apapun dengan orang yang spesial, dengan orang yang menghormati lu lahir dan batin. Meskipun kita nggak tahu nih ke depannya akan lanjut official atau enggak, tapi bermainlah dengan orang yang bener-bener menghormati lu sebagai laki-laki dan perempuan. Karena ketika lo dihormati sama dia, jadi nggak jadi, lo akan selalu mengenang hal tersebut sebagai hal yang baik. Ini bisa diterapin ke segala macam hal sih. Misalnya pertama kali ciuman, pertama kali ini, pertama kali itu. Tapi biasanya iya, first Kan? time itu pasti bakal kayak ingat sampai nanti gitu kayak, Nanti gitu loh. Jangan lo cuma gara-gara suka tapi dia kayak brengsek gitu kan. Kayak dia kayak aduh jangan deh. Karena itu luka batin akan terkenang sampai lu tua nanti. Lama-lama lu akan membiasakan diri lu. Oh waktu itu gue juga sama dia gampang kok. Pada akhirnya lu akan menggampangkan hal yang sakral itu. Karena menurut gue seks itu sakral. Lu tuh gak bisa sembarangan sama orang-orang biasa gitu. sedih ya. Iya nih anjing kenapa jadi Tapi ya, sedih di gue. tadi kan sempat nge-mention bahwasanya kalau misalkan first time pengalaman itu pasti bakal keinget sampai nanti gitu Betul. kan. Ada nggak pengalaman buruk dari segi lo? Ada. Gimana? Aduh ini bisa gue ceritain gak ya? Ini aduh anjing. Pengalaman buruk ya. Pengalaman buruk. Jadi waktu itu gue adalah ketemu kita temenan sudah lama gitu kan. Aduh deg-degan banget nih ceritanya anjing. Abis itu gue suka nih sama nih orang gitu. Gue suka. Terus ada kesempatan, kemudian terjadilah medan peperangan tersebut. Saya sangat excited kan. Saya sangat wah ini orang akhirnya datang juga bos. Akhirnya kita diulek nih sama dia kan. Udah kita apa sih namanya ekspektasi udah kemana-mana. Udah kayak wah ntar gue diapain sama dia ya. Gitu. Cukur dulu kali ya. Iya, kayak gitu-gitu. Bang, tahu-tahu di tengah lagi tinggi-tingginya bang, dia loyo bang. Dia kayak, ya kenapa nih kayak kangkung basi gitu kayak, aduh. Lu tau gak sih kayak, ini komputer lagi nyala-nyalanya nih, lagi kencong-kencong, lagi panas, tiba-tiba mati lampu. Lagi main gaming ya kan. Dar gitu. Lagi fingering KWRTIS-nya. Oh iya, ya kan. gitu. Aman nih. Aman. Tiba-tiba mati lampu anjing. Udah gitu dia berasa kayak, maksud gue it's normal, itu normal banget ya ketika kita excited banget terus tiba-tiba drop gitu, itu normal. Itu gue sangat gue anaknya welcome banget, sangat menerima dengan berbagai alasan. Tapi dia tuh cuma kayak ya elah tidur. Gue pulang karena waktu itu kita lagi di suatu tempat lah. Kita sudah melakukan hal ini. Itu tadi makanya kalau lu ketemu sama orang yang gak ada rasa hormat, dia akan nganggep lu tuh cuma daging. Lu udah gue suka ya. Salah ternyata gue suka sama lu, goblok. Tapi pada saat itu lu udah nge-set bahwasanya perasaan lu udah jujur belum ke dia? Atau lu masih? Gue belum. Gue masih kayak gebet-gebet lucu kali ya. Lucu. Tapi cuma kayak udah ada feeling lah di dikit-dikit. Tapi dia gimana? Dia lah gue nggak tahu. Mungkin dia ke gue-nya juga biasa aja. But kalau misal lo biasa aja, at least hormati pasangan lo karena itu capek lo boy. Itu emosi lagi dar gitu kan, tiba-tiba terus tiba-tiba hilang gitu aja. Dia cuma kayak ya pakai celana apa segala macam, tidur anjing kayak lihat kalau lo podcast nih lihat muka gue. Pulang gue. Enggak, gue enggak main sama kayak begitu dah. Enggak. Tapi kenapa dia begitu ya? Kenapa ya tiba-tiba? Probably karena dia juga udah malu. Terus kayak dia pengen ngerasa seperti masih superior. Kayak iya gue kan laki gitu. Aduh laki. Aduh gue gak mau terdengar seksis. Cuma kayak waktu itu gue sebel banget sama dia. Bukan gara-gara dia loyo di tengah-tengah. Cuma gara-gara there is no communication at all gitu loh. Sedangkan ini kan kegiatan tukar DNA ini kan ini ya boy, apa namanya, kita tuh harus saling menghargai, saling menghormati. Kayak at least ngomong kayak sorry ya gue kayak gini. Gue bukannya pengen lu minta maaf, cuma kayak ih gue kesel banget gitu. Kayak lu tiba-tiba loyo terus lu tiba tidur sih.
nggak enak ya, komunikasi itu nggak jalan ya. Iya, komunikasi penting gak buat lo? Sangat penting. Seks adalah komunikasi terbaik menurut gue. Gila. Kalau dari situ aja lu nggak bisa, iya ngapain lu jalinin sebuah relationship? Bener. Gila. Aku setuju sama kamu sayang. Iya kan? Iya gak sih? Apa kita itu Apa? lanjutin obrolan Apa? maksud gue? Uhuy. Tapi ya dari sekian banyak ya pengalaman lu ya, lu lebih Gua nggak mending banyak. Ya gue nggak tahu. Anggaplah banyak. Menurut lo, lebih mendingan FWB atau pacaran? Pacaran dong. Pacaran lah itu pakai feelings. Dan lu kayak ya nggak ada yang ngalahin kita kegiatan tuker DNA pakai feelings tuh, nggak ada yang mau lu bentukannya kayak apa segala macam loyo di tengah-tengah, nggak ada. Karena kayak udah, iya jelas aja Jelas. Terus lebih ya enak aja gitu. Lebih intimate. Karena seks pakai feeling tuh beda rasanya. Bah, gila. Wah, itu Bang, kalau kita ngomongin begituan Bang, sampai pagi ini kita ngobrolin kayak begituan Bang. Tapi emang bener nih buat lu ya. Apa sih? Kalau misal buat pendengar juga, kalau misalkan lu punya lu melakukan hubungan tersebut gitu dan ada feeling itu beda banget cuy. Even itu lu punya FWB tapi rasa untuk pengen lagi dan lagi tuh sama yang pasangan itu lebih boom gitu. Iya, lebih. Gak tahu kenapa. Lebih apa ya, lebih intimate, karena itu yang gue bilang tadi, ketika kita melakukan hal kegiatan tersebut menggunakan connection, kayak kita tuh saling menghargai pasangan gitu, terus kita juga ada chemistry with each other, itu kayak gitu. Parah. Tapi ada gak Apa sih? posisi apa sih yang lo anjing nih enak banget? Dua. Gue ada dua sih sebenarnya. Satu Yang pertama tuh woman on top. pasti. Yang kedua adalah lotus. Jadi gimana cara nunjukinnya ya? Jadi nih kan, jadi sambil duduk nih ya, ceweknya tuh ngangkang gitu, terus dia ngedobrak lu dari depan gitu. Jadi kita tuh bisa eye contact sambil ngobrol gitu. Terus kayak ada ngomongin PPKM sambil ngobrol, gimana PPKM, lancar gak kerjaan itu, tapi sambil ngemprut gitu loh. Itu tuh intim banget sih. Ya menurut maksudnya gue. PPKM tuh kan ngomongnya gini, pelan-pelan kah kalau masukin ya? Ya, ada kata-kata kakaknya. Pelan-pelan. Lu kayak mau ada kakaknya gitu, mau beli tank top lu Kak. Aduh gitu. Kalau abis gue ditanya, lu dong coba, apa yang paling favorit? WOT sih. Kenapa? Males lu ya? Gue lebih bisa melihat Pemandangan. Karena kalau lagi di puncak kan enak tuh ngeliat pemandangan. pemandangan. Gila, gunung bagus banget nih. Iya kan, terus juga vibe-nya juga asik banget ya kan. Ya walaupun macet-macet dikit tapi oke lah. Oke. Ini gue yang meleset-meleset mulu ya. Iya yang apa-apa. WOT ya, WOT. Oke. Tapi lu pernah itu gak sih Apa kayak sih? fake orgasm? Jangan bilang-bilang tapi ya, gue tuh nggak pernah. Gue nggak pernah sama sekali. Ngerasain? Kecuali kalau pakai apa Sex namanya? toy? Bukan. Ini diem aja ya. Nama gue bukan Sarah sekarang, gue Anastasia. Jadi selama ini gue akan keluar kalau pakai lidah atau pakai jari. Selengkapnya. Selanjutnya gue nggak pernah. Gitu. Tapi Jadi emang ada beberapa orang yang emang kayak gitu. Tapi itu baik sih menurut gue. Dan lu Kenapa? tahu karena lu mengenal diri lu. ya, tapi kan pengen juga gitu kayak. Jangan dipaksa. Karena Iya, biar lagi penasaran kayak. Iya sih. Kan kayak katanya enak banget, tapi kok kayak belum ada yang ngejebolin gue gitu. Kayak oke, ya udah deh. Apalagi kan ya, gue nggak tahu sih kalau lu ya Min. Kalau cowok tuh kadang-kadang suka males gitu. Kadang-kadang saya jadi curhat. Kadang-kadang suka males gitu, untuk bergerilya gitu sebelum maunya tuh langsung masukin aja gitu. Jarang tuh saya ketemu sama orang yang benar-benar ngerti Ciuman atau yang lain-lain tuh, jarang banget cowoknya. Berarti lu tipikal yang pengen foreplay lama juga ya? Iya, karena gue susah banget keluarnya. Susah banget gue pakai. Aduh, nih kayak dengkul saya udah keram banget nih, gitu. Apakah lu nggak fokus atau ada something? Masa sih saya nggak fokus?
Masa saya nggak fokus? Saya orang kayak saya sangat fokus dengan kegiatan tersebut kayak, yuk. Zodiak lo apa sih? Aries. Gak usah sotoy lu. Kamu dong. Anjing. Enggak sih, bukan gara-gara nggak fokus ya, karena kalau fingering and kayak pakai itu ya bisa langsung dar gitu. Tapi kalau misalnya udah furniturnya yang masuk ke perabotan saya, wah itu kayak apa itu, kayak cerita rakyat tau gak lu? Nggak tahu bener apa nggak bakal kejadian. Gitu Iya. boy. Tapi untuk squirting sendiri lo Pernah gue. wow, pakai apa? Nggak pakai jari. Oh, kirain lagi nyiram tanaman kan. Saya apa daun saya bukan daunan saya gitu ya. Itu gimana? Untuk mencapai ke sana tuh lo ada tips-tips nggak ini? Karena masih banyak banget ya yang masih kayak itu kan area abu-abu kan. Kalau menurut saya ya, nggak tahu sih untuk cewek-cewek yang lain. Kalau menurut saya ternyata nggak seenak itu, biasa aja. Itu tuh cuma kayak sensasi untuk cowoknya kayak, wih, gua bisa bikin ceweknya meledak. Sebenarnya ceweknya kayak udah gitu doang. Lebih enak nih ya, buat cowok-cowok, lu harus perhatiin cewek kapan dia palsu apa asli. Bukan cuma dengan cara matanya tiba-tiba putih atau dengan dengkulnya bergetar, bukan. Coba lu perhatiin tangannya gimana. Jadi misalnya kalau cewek nih, ini cerita gue ya. Kalau misalnya kita udah mau menuju puncak gemilang cahaya, itu tangan gue geremet banget boy, kayak gitu. Jadi either kasurnya yang robek atau tuh tangan cowoknya tuh berdarah. Itu kayak menuju puncak gemilang cahaya. Berak. Itu sih bisa. Karena kalau menurut gue kemarin gue sama dia sampai paha geter tuh bisa dipalsuin, mata putih bisa dipalsuin. Jadi lu mau ngapain lu? Gitu. Iya. Tapi menurut lo itu penting gak sih? Penting untuk kedua belah pihak sebenarnya. Kalau misalnya ceweknya nggak pernah nyampe, tapi dia juga segan untuk berkomunikasi, lama-lama dia kayak sex life, balik ke mantan. Dan ketika si cowoknya tahu kalau ceweknya nggak pernah finished, dia akan ngerasa insecure, dia ngerasa kayak gue kurangnya apa ya. Makanya menurut gue, setuju gue sama lu boy tadi, komunikasi, salahnya di mana gitu, enaknya diapain itu penting banget sih boy. Tapi karena banyak juga cewek-cewek yang mendapatkan itu tapi nggak berani untuk ngomong gitu loh, malah bikin jurnal ya. Anjing. Bener juga Ngana. Iya. Cara komunikasi yang baik gimana menurut lo untuk menyampaikan? Biasanya kalau gue itu selesai berperang, biasa kan ada pillow talk ya. Tapi kalau misalnya sama pacar ya pillow talk it's a casual thing kayak itu tidak bisa dihindari. Tapi kalau misalnya sama FWB, jangan ngomongin itu sambil pelukan. Jangan ngomongin itu sambil cuddle, sambil kayak, lu tau gak sih kalau cewek udah baring ya, udah begini nih, udah spooning, terus tangannya udah muter-muter di dada cowoknya. Jadi gini, tadi tuh aku tuh jangan, mendingan lu ngobrol berdua. Lu bilang gini, gimana boy tadi boy, performa gimana boy. Jadi lu anggap itu santai banget gitu loh, sebagai temen. Tapi bukan apa ya namanya, bukan hal yang tabu lagi, karena lu udah melakukan anyway. Jadi jangan malu. Boy gimana boy tadi, gimana, oh lu tadi kayak begini enak sih yang pas digitu-gitu. Oh gitu boy, oh tadi pas lu gituin gue juga enak banget sih boy, tapi agak kurangnya kayak gini. Itu kayak ngomongin webinar. Pala gue sakit ya ngomongin beginian. Kok diem sih lu? Pala gue pening anjing. Kasian gitu. ya, narasumber kita kurus habis. Iya, draining. Gitu. Tapi ini episode keren sih. Kalau menurut gue bilang ini pelengkapnya dari konsensual ya jelas, terus dari hal the best sex evernya juga, pengalamannya juga lu bisa ambil gitu loh. Dan menurut gue soki-soki aja, yang penting lu konsensual, dan ketika lo dikasih kepercayaan bahwasannya lo memegang penuh otoritas tubuhnya dia, tolong dijaga men. Keren banget. Kita tepuk tangan dulu untuk Mimin. Oke, terakhir kali ya, ada pesan gak atau kesan dari lo buat para pendengar, khususnya apa terserah lo. Pesan dan untuk para pendengar gitu. Pesan untuk para pendengar ya. Pokoknya lakukan semuanya itu dengan kesadaran.
kadang mabok juga si anjing. Maksud gue pokoknya ini sih konsensual gitu. Terus lakukan itu dengan orang yang menghormati dan menghargai kamu. Jangan gara-gara kamu suka banget sama dia terus kamu asal ngemprut sama dia gitu, karena lama-lama tuh kamu akan kehilangan esensi dari kegiatan pertukaran DNA ini gitu. Karena menurut gue itu tadi sekali lagi, seks adalah hal yang sakral. Kita harus saling menghargai, menghormati, play it safe. Terus jangan sembarangan juga. Dan ya saling menghargai masing-masing orang yang ada di medan perang. Gitu ya jadi Bang. Mantap. Kesannya gimana bisa ngobrol di sini? Anjing. Aduh, gimana ya kesannya ya, mudah-mudahan saya tuh anak baik-baik ya, saya anak baik-baik. Cuma ya gitu kadang-kadang saya ini juga. Kesannya apa ya? Gue bingung. Kesannya apa lo? Kesannya seru. Udah gitu doang. Menginspirasi. Mas Oprah kali gue. Kan webinar. Rahasia sukses. Kesannya ya gue cukup merasa kayak mendapatkan platform untuk ngobrol ini secara brutal sih. Karena untuk sebagian orang ini adalah hal yang tabu. Dan kadang-kadang ada juga orang yang penasaran, tapi mereka dapat ilmunya itu kadang-kadang agak meleset. Bukannya enggak salah, bukannya nggak bener ya, tapi agak-agak meleset. Dan semoga apa yang kita omongin ini bisa menjadi inspirasi kamu ya dalam hal kegiatan-kegiatan pertukaran DNA walaupun ditolak oleh norma-norma agama. Mantap. Ngapain lu tepuk tangan? Gak apa-apa, seru aja. Oke deh ya, gue Sobat Nganu, terima kasih semua yang udah dengerin podcast FWB Podcast pada hari ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram lo di mana? Di Saratobi _ Nah itu lu denger ya, nanti cek. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram gue di @overheardfwb yang mau kirim cerita langsung ke @ofwb podcast. Terakhir di sini gue Mimin pamit undur suara, dan Sarah juga pamit. Dadah. Bye. Bye.